Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang dimuliakan Ketua DKM Masjid Jami Baitul Muta'alli Bapak Haji Syafruddin, pimpinan majelis akhuna Al-Ustaz Haji Mukhtar Lutfi, para sesepuh, tokoh masyarakat, asatidzah, hadirin muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat menyambung kembali kajian kitab Muqaddimatut Tasawuf yang tadi sudah diberitahu bahwa sebelumnya kita mengaji adalah malam minggu pertama ya. Di tahun baru ini ada perubahan ya. Di minggu pertama tidak bisa dihindari, ada jadwal-jadwal baru, maka diundur ke minggu ketiga insyaallah. Dan kitab ini pun mungkin satu kali lagi pertemuan khatamnya. Ya, selanjutnya yang diserahkan kepada jamaah sekalian, apa kita sambung ya ngaji atau udah berhenti. Kalau sambung insyaallah kita akan pilih kitab lain agar berkesinambungan kajian kita ya tentang tasawuf. Kita sampai di fasal fi usuli muhaqqiqis sufiyati fil muamalat wa nahwiha, tentang dasar-dasar beramal yang dilakukan oleh orang-orang muhaqqiqis sufiyah, orang-orang sufi yang muhaqqiq. Maksudnya apa muhaqqiq itu? Orang yang telah meraih hakikat. Apa hakikat? Berupa apa hakikat yang diraih itu? Adalah berupa anwar ya, al-anwar wal asrar ya, itu juga masih seputar istilah ya. Anwar itu nur, asrar itu sir. Maksudnya adalah orang yang jiwanya, rohaninya telah sempurna, memiliki karakter-karakter mulia, sifat mulia, akhlak mulia. Maka mereka disebut muhaqqiqin. Haqqaqa yuhaqqiqu ya. Tahqiqan bahwa muhaqqiq. Kalau dalam istilah di luar tasawuf, muhaqqiq itu maknanya peneliti. Peneliti kan pencari, peraih, pengkaji hakikat. Artinya meneliti satu perkara, apa motifnya, apa sebabnya, dan itu kan berbicara tentang di belakang ya, di belaga apa yang latar belakangnya, asal usulnya, sebab musababnya apa, itu kan disebut muhaqqiq ya, asal usulnya. Tapi kalau bidang tasawuf, muhaqqiq itu ya orang yang sudah memiliki hakikat ya, hakikat ini disebut gaib ya, gaib lah, akhlak kan gaib, sifat mulia kan gaib. Jadi bukan gaib, wah jadi tahu ilmu gaib gitu ya, tidak. Ini dasar-dasar beramal, sebetulnya dasar-dasar beramal, dasar-dasar amal bagi para ahli sufi yang muhaqqiq, yang telah meraih hakikat. Misalnya mereka para
aulia, orang-orang soleh, ya, ibadahnya itu memenuhi 4 dasar ini, ya, 4 dasar ini. Nah, mungkin kita ketika melihat 4 dasar ini, apakah kita memenuhi semuanya atau tidak, gitu. Yang pertama sudah kita baca, ya, yaitu tentang tahqiqul i'tiqad, ya, wa hifdzuh bil ikhtiyar. Ini juga tahqiq, ya, sudah merealisasikan i'tiqad, keyakinan, meraih hakikat akidah. Kenapa disebut meraih hakikat akidah? Ya, saya ingin menulis sedikit di sini, ya. Iman itu dipahami ada 2 makna. Iman ini adalah ilmun yashabuhu, ya, al-jazm. Yang kedua, ma'rifatun balagat haddul yaqin. Jadi iman ini ada 2. Yang pertama adalah pengetahuan yang ditandai, yang disertai kemantapan, kepastian. Ilmu itu informasi, ya. Ya. Ilmu itu isinya maklumat, isinya pengetahuan. Kebenarannya itu sejauh mana kebenarannya? Ya. Kita kan berbuat ini diperintah oleh pikiran kita, ya, oleh isi otak kita. Nah, isi otak itu seberapa benar kalau dibuktikan itu, apakah 100% benar atau informasinya malah bohong, ya, tidak ada hakikatnya. Nah, kita yakin, ya, belakangan ini saya sering membuat ilustrasi tentang misalnya kita mendapat informasi bahwa lambung itu tidak boleh minum asam-asam, katanya gitu. Tapi ada informasi bahwa kalau jeruk nipis asamnya malah mengobati. Ini kan informasi nih, betul tidak? Itu orang terkadang nggak ingin membuktikan kebenarannya, nggak tabasur. Tabasur itu nggak membuktikan dalilnya, buktinya betul nggak secara ilmiah. Nggak, asam nanti. Tapi ada orang yang membuktikan ternyata benar. Ya, begitu benar, dia punya lambung, dia minum, sembuh. Gitu. Ya. Katakanlah saya dalam hal ini, saya pribadi, saya percaya kepada jeruk nipis itu obat, meskipun ada penyakitnya lambung. Ya. Saya nanya beberapa dokter dan diberitahu bukti ilmiahnya, gitu. Dan saya punya dalil dari Imam Syafi'i, ternyata betul. Ya, katakan betul informasi itu secara ilmiah berdasarkan dalil-dalilnya, dalil ilmiah betul. Tetapi kalau orang yang tidak menganutnya justru adalah justru akan menambah sakit. Jadi kalau minum maka timbul sakit, maka pikiran sebetulnya yang menyakiti dia. Dan minum itu tidak jadi penyakit, tetapi sakit itu dari pikiran yang menyakitinya. Kalau dia minum saja misalnya, mungkin sembuh meskipun sakit yang menyakiti pikirannya. Tuh kan sakit, itu kan pikiran yang menyakiti. Padahal sembuh. Gitu. Nah, saya sendiri ketika minum itu pikiran yang memang sangat menerima bahwa itu obat, jadi nggak menyakiti saya. Ya. Dan ternyata tidak sakit gitu. Saya kalau minum jeruk nipis itu bukan dicampur air, 1 gelas besar itu 1,5 kilo diperes saya minum sekaligus, ya. Bangun tidur sebelum makan apa-apa itu glek gitu sampai hari ini gitu. Kalau drop saya minta persen 1 kilo paling sedikit, set minum. Saya beri contoh bahwa agama ini tentang akidah, tentang Tuhan itu informasinya mesti benar.
Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa ilmu akidah yang benar adalah kalau disebut ahli sunnah wal jamaah adalah maksudnya Asy'ariyah. Kan Imam Al-Ghazali berarti sudah membuktikan. Karena Imam Al-Ghazali ini pakar semua bidang akidah. Jabariyah dia pelajarin sampai habis. Qadariyah, Mu'tazilah, semua dia pelajari sampai habis. Terakhir dia mengatakan bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah Asy'ariyah. Gitu. Tapi kan ada orang yang informasinya salah menerima. Jadi dia memandang sesat saja gitu. Nah kan pikiran itu kan yang merintahkan dia untuk berkata, bersikap, berbuat seperti itu. Nah iman kita ini kepada Allah itu juga masih dalam ilmu, pengetahuan, pikiran. Dari Al-Quran, dari hadis, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Kenapa kita masih maksiat? Katanya Allah ngeliatin. Kan ini kan kalau merasa dosa juga pikiran. Nah iman itu masih dalam tataran pikiran, akal. Maka ilmun yashubuhul jazmu, ilmu yang disertai kepastian, kebenaran. Nah adapun kalau iman ya sudah berubah menjadi sifat-sifat iman itu berubah, hakikat-hakikat iman itu berubah menjadi karakter dia, maka menjadi ma'rifat. Ma'rifat yang sampai kepada batas keyakinan ya. Apa ini disebut hakikatul iman. Ini hakikatnya iman. Ini disebut apa? Suratul iman, katakan begitu. Konsep, gambaran, pemikiran. Itu. Nah, iman sebelum dalilnya begini, kata Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una su'batan. Kata Nabi, iman itu terdapat 70 sekian cabang. Ini bukan iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada bukan. Ya. Ini iman yang ditanam dalam pikiran kita, ilmu itu. Gitu. Ini bagaimana mengenal Tuhan, maka tadi Imam Asy'ariyah membuat satu konsep 20 sifat untuk percaya kepada Allah. Itu semuanya ilmu, konsep, pikiran, asas, pikiran, ideologi. Tapi yang Nabi katakan ini, iman 79 ini bukan konsep pikiran, tapi hakikat yang ada di dalam hati, bukan di pikiran. Kalau di akal kan informasi, pengetahuan, wahyu ya, ilmu. Tapi kalau yang di dalam hati bukan ya. Nabi menyebutnya adalah sifat. Tuh. Iman ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi kata Nabi, la ilaha illallah, tauhid. Yang paling rendah, imatatul adza anit thariq ya, membersihkan, menyingkirkan gangguan apapun di jalan. Lalu Nabi sambung, al-haya'u minal iman. Malu juga bagian daripada iman. Kan dari katakan bid'un itu boleh 77, boleh 76, boleh 73. Katakan yang paling kecil kita ambil 73. Ini 3 baru disebutkan oleh Nabi, 1, 2, 3. 70-nya adalah sifat-sifat, akhlak-akhlak di dalam. Jadi iman berubah menjadi hakikat. Nah ini yang dikatakan tahqiqul i'tiqad. I'tiqadnya sudah muhaqqaq, mutahaqqaq ya, sudah dari pengetahuan berubah menjadi karakter batin, keyakinan. Lalu secara pengetahuannya wahibzuhu bil ihtiyat ya, dan menjaga, memelihara akidahnya dengan penuh hati-hati, tidak menerima berbagai macam kajian akidah, mesti hati-hati. Dan yang paling hati-hati itulah ya mazhab al-Asy'ariyah ya. Lalu wa asluhum, sumbernya dari mana mereka? Ittiba'u thariqatis salafi
ya, mengikuti cara salaf. Ini urusan akidah ini jangan dipanjang-panjangkan, tapi ikuti salaf. Apa? Min i'tiqadi tanzih wa nafi tashbih. Mensucikan Allah, memurnikan Allah. Ya, dan membuang tasbih. Tanzih ini kan artinya suci ya, mensucikan ya. Artinya suci itu kan tidak pernah ada yang menyentuh. Jangankan penelitian, pepikiran, khayal aja nggak sampai tuh ke Allah. Suci betul. Jadi jangan mencoba untuk mereka-reka, untuk mengotori kesucian Allah, karena memang tidak ada yang dapat pergi ke sana, sampai ke sana. Itu namanya tanzih. Jadi sudah apa yang dikatakan oleh nas agama Al-Quran sudah imani, itu salaf. Itu adalah cara untuk mentanzih. Gak usah punya tangan tapi tangannya nggak sama, itu kan jadi kacau nantinya. Ya. Dan bukan hanya tanzih tetapi juga nafyu tashbih. Ya. Wa adami at-ta'arrud lisyubah qabla urudiha. Ya. Dan tidak apa? Tidak mudah menerima segala macam syubah, ya. Campuran pandangan, tuduhan, pikiran, tidak, sebelum dipaparkannya. Waruju ila mastatabba min usuli tsabitati ba'da tanzih. Dan selalu mengembalikan urusan, ya, kepada apa? Kepada usul-usul yang sabit yang telah dipastikan setelah tanzih. Summa intakallamu fi wujuhi ta'wil fa min haitsu innahu ilmun. Kalau kita coba takwilkan, itu mesti kita letakkan bahwa itu hanya sebatas ilmu saja, pengetahuan. Ya. Karena nggak sampai kita memikirkan Allah, maka kita takwilkan. Misalnya yadun, ya, kan kita tidak mampu melihat yadun itu. Kita kan taunya yadun ini. Apa kita artikan ini? Kan nggak boleh. Ini nafi tasbih, kita mesti buang nih. Ya, dan subah-subah tadi itu juga sudah jangan ada sangkut di dalam pikiran tangan kayak seperti apa ya, mungkin ya, jangan, buang saja. Kalau kita juga mau takwil, itu hanya sebuah pengetahuan saja. Maka yang ditawilkan adalah al-quwah. Mesti dikatakan ini salah satu maknanya. Kan begitu dalam akidah Ahlussunnah itu, yadun itu tangan Allah, maksudnya adalah kuah, kekuatan Allah. Itu kita mesti meyakininya, ya. Takwil ini itu hanya sebatas ilmun faqat. Salah satu. Orang yang mengatakan enggak, yang dimaksud yad Allah itu adalah benar-benar kekuatan, itu ikhtiyatnya Ahlussunnah wal Jamaah kafir. Jadi kafir tuh. Itu ikhtiyat, sebetulnya bukan kafir betul. Kita jangan, misalnya ada yang mengatakan memang kekuatan, maknanya kekuatan, wah keluar dari Islam. Jangan, ya, itu semuanya ikhtiyat, ya. Bahkan saudara kita yang kata kita tuduh tasbih, itu pun kafir, jangan dikeluarkan dari Islam. Ya. Ngelihat golongan itu udah jijik misalnya, jangan. Ya, dia sholatnya sama dengan kita, kan itu ukurannya. Hajinya sama dengan kita, puasanya sama dengan kita. Itu. Ya, adapun mereka misalnya mandang kepada akidah Asy'ariyah jijik begitu, ya, itu mental dia. Ya. Dan kesempitnya cara berpikir dia, tidak. Karena patokan yang ditetapkan oleh ulama Asy'ariyah tidak boleh mengkafirkan ahlil kiblat selama sembayangnya ke Ka'bah, bercelaru apa juga pikirannya, tidak kafir. Itu pun kafir itu secara ilmun, gitu. Seperti misalnya orang yang mengkafirkan orang kafir, gitu. Kafirnya karena mengkafirkan. Ya. Tidak. Kafir itu apabila menutup
pandangannya, keyakinannya bahwa Allah nggak ada, nah ini baru kafir. Ya, selama Allahnya tunggal, nabinya tunggal, ya, dan semuanya sama, tidak. Nah, sama kita ahli sunnah wal jamaah kalau mengatakan takwil itu adalah makna yang sebenarnya, itu kafir juga. Itu adalah ihtiyat. Itu makanya di sini wahibzuhu bil ihtiyat. Menjaga akidah itu dengan hati-hati. Ya. Waqad zakara as-Sahrawardi ijma'ahum ala zalika qala wa yaquluna fi kullin mushkilin min dzalik ma qalahu Malik lima su'ila anil istiwa al istiwa'u ma'lumun wal kaifu ghairu ma'qulin wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun. Imam As-Sahrawardi menyebutkan akan kesepakatan ulama terhadap perkara yang tadi kita sebutkan di atas. Ya, artinya tanzih wa tasbih. Mereka berkata para ulama, yaquluna fi kulli mushkilin min dzalik ma qalahu Malik. Setiap problem tentang perkara itu, ya, maka seperti apa yang dikatakan oleh Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa. Apa itu istiwa? Beliau menjawabnya al-istiwa'u ma'lumun. Ya, istiwa sudahlah, kita sudah tahu bahwa Allah istiwa, selesai. Wal kaif, caranya ghairu ma'qulin, tidak dapat dipahami oleh akal. Tetapi wal imanu bihi wajib, mengimani Allah istiwa itu wajib. Wassu'alu anhu bid'atun, nanya bagaimana, di mana, itu bid'ah. Ya. Fata'ammal dzalik, renungkan itu. Maka itu yang dimaksud asal usul akidah Asy'ariyah itu adalah mengikuti salaf. Ya. Mengikuti salaf. Jadi kalau ya salaf itu tanzih, ya, wa nafyu tashbih. Tetapi kemudian Asy'ariyah, ya, tanzih, ya, plus, ada plusnya, yaitu takwil. Takwil ini juga min haitsu innahu ilmun, sekedar tahu, jangan dipastikan bahwa begitu, tidak boleh. Bagaimana kita akal dapat memastikan? Namun para muhakkik sufi i'tiqadnya itu sudah tahqiq. Ya. Yang kedua, tashihul amal bil ahkam, memperbetulkan amal dengan hukum-hukum amal fikih. Dalilnya apa? Setiap perbuatan kita mesti tahu hukumnya apa, boleh, sunnah, semua amal kita mesti tahu. Wa dzalika bittiba'il fuqaha, demikian itu caranya ya mengikuti para fuqaha. Bagaimana pendapat para fuqaha? Ya. Dalam perkara amal ini, maka mazhab, ya, tentang hukum-hukum amal ini, mazhab yang terbaik mengikuti para fuqaha, kembali kepada kaidah mereka dan mengamalkan usul-usul fikih mereka. Ya. Ma'at tabassuri fi usuliha, ya, disertai tabassur, meneliti dalam usul-usul hukum itu. Ya, apa dari Quran asalnya, apakah dari hadis asalnya, atau dari ijma asalnya, atau qiyas. Liyahsula nurul iqtida, agar memperoleh cahaya iqtida. Jadi bukan hanya iqtida. Iqtida itu kan neladani, ngikuti zahirnya, ngikuti pakaiannya, ngikuti songkoknya, ngikuti jalannya, ngikuti, ya, pendapatnya. Tetapi nurul iqtida, ya, tapi cahaya iqtida, ya, adalah rohaninya, ya, bahwa kita menganut pemikirannya, menganut pendapatnya, tapi kita juga menganut jiwanya, ya, semangatnya, ya.
agar memperoleh cahaya iktida kepada ulama beserta kita terbimbing untuk melihat dalil-dalil syariah. Ya. Jadi sepatutnya orang sufi sepatutnya dia beramal mesti tahu dalilnya. Wa yattabi'una fi dzalika arbaba al-madzahib, dan mengikuti dalam perkara ini adalah pimpinan-pimpinan mazhab, li'annahum a'lamu bis sunnah, karena para imam itu lebih mengetahui kepada sunnah. Wa qad salimu min tawaghulil batiniyah wa jumudi zahiriyah, dan mereka para pimpinan-pimpinan mazhab ini selamat dari tawaghul al-batiniyah. Tawaghul ini apa kalau orang apa orang yang mencoba perkara-perkara yang baru itu, apa namanya, misalnya menerobos hutan atau mughamarah, apa mughamarah itu, tawaghul, bukan berkelana, ada satu lagi berkelana, apa namanya, bertualang ya, ada satu lagi yang lebih serem, betul apa itu? Ya, tawaghul itu tawaghulil batiniyah, petualangan orang-orang batini. Dia mencoba memahami setiap agama itu apa makna batinnya. Ini adalah petualangan dia dalam pemikiran, itu orang-orang batiniyah. Nah, para mazahib ahli fikih itu tidak selamat dari tawaghul al-batiniyah, dan juga selamat dari jumudi zahiriyah. Jumudnya orang yang hanya memahami agama dari teks saja, makna teks saja. Nggak ada makna tasbih, nggak ada makna majaz, nggak ada. Pokoknya teks itu jumud. Faqaulu qailihim, maka perkataan salah satu mereka yang mengatakan as-sufiyyu la madhhaba lahu. Orang sufi, ada yang berkata bahwa sufi itu tidak punya mazhab. La madhhaba lahu. Ay fil fadail, maksudnya dalam urusan fadilah. Kalau ingin mengatakan bahwa orang sufi tidak bermazhab fikih, itu salah. Ya. Itu salah. Kenapa? Karena para kutub mereka bermazhab dan taklid kepada mazhab. Arti taklid itu bukan taklid buta ya, artinya mengikut. Taklid itu maksudnya mengikut ya, kaidah-kaidah mazhab Syafi'i misalnya. Bahwa Imam Syafi'i menetapkan hukum itu dalilnya sekian ya. Setelah Al-Quran, hadis misalnya, jima, qiyas, istihsan misalnya itu, atau masalah mursalah ya, imam lain yang lain lagi ada yang ya, itu taklid ke situ, ke usul ya, mereka. Maka tidak sah ya, tidak benar orang yang mengatakan bahwa sufi tidak bermazhab. Orang yang memilih mana dalil yang terbaik itu bermazhab sebetulnya, tetapi bukan tidak bermazhab. Jadi misalnya begini, dia bermazhab Syafi'i, tetapi kemudian dalam satu perkara dia mendapatkan ada dalil yang terbaik, maka dia mengikuti dalil ini, tapi tidak keluar dari mazhab ya, tidak keluar dari mazhab. Bukan orang yang mengatakan, Imam Syafi'i pernah berkata, apabila hadis ya itu benar, maka itulah mazhab saya. Jika ada dalil yang benar, itu mazhab saya. Lalu apabila kita melihat dalil yang benar, kita keluar dari mazhab Syafi'i. Tidak ya, tidak ya, mereka tetap meneliti ya, gitu.
Bahkan tidak sedikit orang sufi, ya, bukan tidak sedikit, hampir semua, boleh dikatakan kullu sufi syafi'i, ya, boleh dikatakan begitu. Saking banyaknya, ya, saking mayoritasnya, mayoritas orang sufi itu mazhabnya syafi'i, ya, mayoritas. Saya tidak pernah jumpa orang sufi itu tidak syafi'i. Justru saya punya guru Hanafi, ya, guru sufi, ya, Syekhuna Syekh Yusuf itu Hanafi dan mutamassik, tulen, ya, artinya dia nasirul Hanafi, pembela mazhab Hanafi, ya. Tapi nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah karena tasawuf untuk semua mazhab. Bukan berarti karena paling banyak orang sufi mazhabnya Syafi'i, ya, tidak berarti bahwa kalau Hanafi berarti tidak ada sufi. Tidak, banyak, ya, banyak sekali. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, Hambali, ya. Kita dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Nusantara ini udah seolah-olah setelah Nabi itu Syekh Abdul Qadir begitu. Itu mazhabnya Hambali itu. Ya. Cuman mayoritas memang Syafi'i. Ya. Nah, kecuali memang mereka para alim ulama memilih atas pilihan dia. Dia memilih ini. Jika memilih itu kan berarti tidak menyalahkan ini. Contoh misalnya, ya, ada yang bermazhab Syafi'i tapi tidak kunut karena memilih dalil ini itu ada, ya. Wah, berarti nggak terima dong, ya. Tidak, kecuali untuk orang yang tidak mampu memilih dalil maka ada hukumnya talfiq misalnya, itu tidak boleh. Namun perkataan orang sufi tidak bermazhab salah, kecuali ay fil fadail katanya. Kalau yang abdol dia ambil dari semua mazhab, mana yang abdol itu nggak ada mazhabnya, nggak ada. Memang masalah fadail nggak ada mazhabnya, nggak ada. Tapi masalah ahkam, hukum syariah baru ada mazhab. Ya. Ay fi nafsihi mimma lahu fihi ikhtiyarun idh yaduru ma'al qadari wa illa faqad kana al-Junaidi Tsauriyan wal Muhasibi Syafi'iyan wasyibili Malikiyan wal Jariri Hanafiyan ila ghairi. Ini kan kutub semua tuh, ya, kutub semua di zaman salaf di atas para a'immah, di atas para kutub imam, maksudnya imam tasawuf, ya, di atas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di atas Imam Sazili, ya. Semua tasawuf itu kan mazhabnya kan Junaidi, ya, dari Junaidi itu bercabang-cabang. Ya. Jadi sufi tidak bermazhab yaitu dalam masalah fadail, atau tidak bermazhab untuk dirinya dari apa yang menjadi pilihannya dalam masalah mazhab. Ya, mimma lahu ikhtiyarun fil mazhab, yani dia punya pilihan dalam mazhab itu. Ya, itu sifatnya individual, tidak mengajak orang, tidak menyeru orang, tidak. Idh yaduru ma'al qadar, ya, karena itu mengikuti, yadur artinya berputar bersama dengan qadar, ya, kemampuan dia. Kalau jika tidak, maka lihat Imam Junaidi mazhabnya Tsauri, ya, Imam Junaidi sendiri bukan Syafi'i, bukan Maliki. Di situ pada saat itu di zaman beliau imam tuh banyak, ya. Setelah abad ketiga, abad keempat, 300 sekian, abad keempat baru timbul 4 itu. Nah, abad kelima ini, di abad keempat aja masih ada 7 mazhab. Abad kelima baru mazhab keempat, 4 itu mazhab itu sampai hari ini. Al-Muhasibi Syafi'i, wasyibili Maliki, wal Jariri Hanafi. Nah, tetap masalah fikih, ya,
Kami dulu duduk di seorang tokoh sufi ya, di Mesir dulu. Begitu sedang mengaji, beliau ada yang bertanya tentang fikih. Ya, beliau jawab, begitu dijawab, maka yang bertanya rupanya mencoba untuk mendiskusikan bahwa bagaimana dengan pendapat ini, gitu. Akhirnya kata beliau, oke, tanya kepada ahlinya. Disuruh pergi ke Syekh Fulan. Kebetulan syekhnya itu pakar fikihnya, ya salah satu murid beliau ada di hadis. Kamu bertanya kepada beliau, beliau pakarnya. Saya tidak mau mendahului di depan pakarnya. Padahal muridnya itu. Silahkan, nanti di luar kamu bicara. Karena orang sufi menutup perselisihan. Begitu. Dia tidak ingin terbuka, ya. Karena jika itu pendapat, jika ikhtilaf itu kan berbeda, khilaf dengan ikhtilafnya. Ikhtilaf itu satu dalil lebih daripada satu pendapat. Itu ikhtilaf, dan semua pendapat itu benar. Kalau khilaf, ya, satu perkara memiliki dua dalil. Ya, seperti misalnya, ya contohnya yang paling ini maulid lah misalnya. Ada yang punya dalil salah, ada yang punya dalil benar. Gitu. Kalau tadi ikhtilaf itu satu perkara, ya, satu dalil, ya, seperti wamsahu biruusikum, ya, usaplah ruus kamu. Itu ada yang semua, ada yang sedikit, itu kan lebih daripada satu pendapat. Dan tiga-tiganya kalau ikhtilaf itu benar semua. Tetapi kalau tadi khilaf, yang benar cuma satu, mana yang dalilnya lebih kuat, udah itu. Mana yang dalilnya lebih benar, itu benar. Nggak bisa dua itu kalau khilaf. Nah, orang-orang sufi jangankan khilaf, ikhtilaf saja nggak mau dia. Kenapa? Karena bukan untuk dibicarakan soal perbedaan pendapat, tetapi untuk dia beramal dengan mazhab apapun untuk ditujukan betul-betul kepada Allah untuk itu. Jadi jangan disibukkan dengan berbagai pendapat. Ya. Seperti awal tahun ngucapin Natal atau tidak, ya, nanya dengan orang-orang sufi nggak dijawab. Ya paling dijawab, ente punya guru nggak? Punya. Guru ente apa? Boleh, ikutin guru ente. Udah gitu aja. Ya, ini pindah guru gara-gara gurunya boleh, ngedenger dari yang lain nggak boleh. Kalau orang sufi mengajarnya udah ikutin kalau guru kamu bilang begitu. Karena semua itu masalah ikhtilaf, semuanya benar. Nah, orang awam ini kan memang jarang pakai akal ya. Dia maunya barang jadi gitu, nggak mau apa gimana ceritanya, nggak mau. Ya, ini matang apa mentah, maunya begitu kan. Gitu. Nggak boleh begitu, tidak. Bahkan kita harus yakini bahwa ikhtilaf itu semuanya benar. Maka yang diikuti yang paling dekat, punya guru nggak punya, udah ikutin gitu aja. Ya. Dan aman yang beda jangan bermusuhan, itu salahnya itu. Sebetulnya yang bermusuhan bukan pendapatnya, tetapi jiwanya yang memang sakit. Ya, kan orang yang suka bermusuhan itu kan memang punya penyakit jiwa tuh. Ya, penyakit akhlak. Ya, pendapat berbeda enggak bermusuhan karena semuanya benar. Orang yang tidak kunut itu kan mazhab 4. Ya, semuanya Imam Syafi'i doang yang kunut. Ya, Imam Ahmad tidak kunut, Imam Hanafi nggak. Masa kita ngelihat orang yang nggak kunut, wah kayak udah agama lain? Jangan. Ya, tidak. Nah, sebetulnya yang memperuncing itu adalah politik. Nah, ini adalah partai kunut, kacau. Yang tidak kunut berarti, nah itu yang bikin rusak tuh. Ya, jadi bikin memecah belah. Ya, saya paling nggak suka tuh ini partai maulid, partai kunut, partai aduh sampai sejauh itu, ya, memperalat kita ini orang-orang di bawah. Ya. Itu korban 1-2 tuh. Ya. Itu kacau itu. Tasawuf nggak ada urusan dengan semua itu. Ya.
yang teriak-teriak sampai putus lehernya, inilah politik. Lah, Allah wabas. Ya, Allah saja. Yang ketiga, ta'yidul fadail bis sunnah. Nah, ini orang-orang sufi dalam urusan amal, pertama akidahnya betul-betul ya ahlus sunnah wal jamaah, dan hukum-hukum amalnya, fikihnya itu ngikutin ulama fikih salah satu mazhab. Dan yang ketiga, didukung fadilah-fadilah itu dengan sunnah. Kalau kita mau ngambil fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, mesti kita lihat dalilnya, jangan sampai maudhu. Fala ya'khudhu minha bimaudhu'in, jangan mengambil maudhu. Wala mubtada, apalagi yang dibikin-bikin, mubtada, bid'ah. La aslalahu, tidak ada asalnya. Bal bis sahih, bahkan dengan sahih. Meskipun karena begini, karena memang ya, pada abad ketiga dulu, bahkan abad kedua itu, pemalsuan hadis itu sudah banyak. Hadis maudhu itu sudah banyak dibikin abad kedua. Ada 5 golongan yang membuat hadis maudhu. Ya. Golongan pertama, tukang dongeng, qusas, ya, tukang dongeng. Ya. Tadinya dia mengumpulkan hadis-hadis tentang Israiliyat, dongeng-dongeng gitu. Betul, lama-lama udah kehabisan, akhirnya dia bikin-bikin. Karena dongeng itu satu pekerjaan menghasilkan uang. Ya. Jadi dikatakan kana gitu. Kalau udah mulai kana, dulu ada terus gitu. Sebelum itu dikatakan anfulan begitu. Supaya kelihatan menarik dibikin anah gitu. Ya. Ruya anfulan, diriwayatkan anfulan qala kana, dongeng gitu. Kan sampai sekarang kan orang muslim ini kan suka banget sama dongeng. Kalau udah ngedengerin ceramah dongeng, wah aja. Kalau aja diajak sedikit pikirannya, sudah kagak mau. Ya, mikir-mikir kagak mau. Dongeng sama cekakak-cekikik udah. Ya. Katanya tiap hari serius mulu, serius apaan, nggak pernah. Ya. Nggak pernah serius dalam urusan agama, dan nggak mau diajak serius, semua agama dibawa ketawa. Ya. Yang serius urusannya nyari duit baru serius. Dan banyak ketangkep tuh rupanya di zaman Imam Ahmad sendiri. Begitu ngedengar di masjid ada orang sedang menceritakan satu kisah an-anah. Kan Imam Ahmad itu tidak boleh ada orang alim ya yang ruya an fulan terus memang dia yang sedang mencari hadis. Begitu duduk an Ahmad ibn Hambal, lah didengerin sama dia, nggak ada saya meriwayatkan begitu. Imam Ahmadnya duduk di situ, itu yang bohongnya itu mengatakan an Ahmad ibn Hambal katanya. Begitu udah selesai diikuti, dipegang oleh kawannya tuh Syekh Al-Imam Ibn Ma'in, ya, dipegang tangannya. Kamu berkata dari Imam Ahmad? Naam. Kamu bertemu dengan Ahmad? Saya bertemu. Kata Imam Ahmad, ana Ahmad. Oh, bukan Ahmad ini, Ahmad yang lain katanya gitu. Ya, itu sampai ketangkep basah tuh. Banyak yang ketangkep basah begitu. Itu karena gara-gara nyari duit. Ya, agama kalau udah memang motifnya nyari duit, udah digoreng-goreng udah tuh. Ya. Ya, penceramah udah apa jadi aduk-aduk. Ya, tidak murni betul-betul untuk dakwah dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya, orang-orang ahli akidah, ya, firqah akidah itu. Karena ingin mendapat kepercayaan kepada raja bahwa kajian akidahnya benar, maka dia buat dalil-dalil maudhu, dia buat maudhu. Dan paling banyak
ketika itu orang Mu'tazilah, ya, banyak membuat maudhu. Yang ketiga para fuqaha untuk mendukung mazhabnya, bahwa mazhabnya yang paling benar. Ya. Ada para tukang dongeng, ya, firqah-firqah akidah dan para fuqaha. Nah, yang keempat ini adalah para ulama-ulama yang penjilat kepada sultan, yang suka dimintai pendapat oleh sultan, ya, demi kedudukan, demi uang. Nggak ada dalilnya juga dibikin ada dalilnya. Ini juga terjadi dari, kan nafsu sama aja, mau zaman abad kedua, abad ketiga, mau abad 21 sekarang nafsu aja. Nah, yang kelima orang sufi. Nah, ketika di sidang dikatakan kepada mereka, ya, apa dalilnya itu? Man kadzdzaba alayya, kan itu dalilnya kan. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku, kata Nabi, dengan sengaja, tempatnya di neraka. Ini kan 5 orang ini kan dengan sengaja ini. Ya, bukan nggak tahu memang dibikin. Lalu disidangkan, ya. Hanya satu yang menjawab adalah orang sufi. La akdzibu 'alan nabi walakin akdzibu lin nabi, katanya gitu. Kan dalilnya man kadzdzaba alayya, kata orang sufi, ya. Dia kadzdzaba lin nabi, bukan ala. Kenapa? Karena di zaman itu orang udah kagak mau baca Quran. Akhirnya dia bikin dalil-dalil kalau baca ini palanya segede gini, segede gitu, agar orang baca Quran. Saya ngomong begitu itu, ya, supaya orang baca Quran. Bahkan kalau pembelaan orang sufi, mereka adalah mendapat kasyaf dari Allah bahwa membaca ini. Tapi kan secara kalau dia katakan qala Nabi, maudhu tetap. Hukum dalam hadisnya maudhu meskipun dia kasyaf. Misalnya dia baca qul huwallahu ahad, misalnya. Baca qul huwallahu ahad kalau sekian, ya, akan dapat ini kan dari kasyaf mereka para aulia. Tapi kalau itu dikatakan qala Nabi, tetap maudhu hukumnya. Ya. Artinya secara ilmiah tetap itu tindak kriminal gitu. Ya. Tetap pidana itu, ya. Namun orang sufi paling ringan motifnya, karena dia membuat hadis maudhu lin nabi, bukan alan nabi. Yang lain kan supaya firqahnya terdukung, supaya mazhabnya lebih banyak pengikutnya, supaya dapat duit banyak, supaya menarik perhatian orang. Ini bukan, karena orang udah pada mau zikir, kagak mau baca Quran. Ya, itu pun sebagian mereka ada yang mendapatkannya dari kasyaf, atau secara makna benar, tidak salah menurut dalil yang lain. Dia bikin maudhu, tetap bikin maudhu itu merusak, ya, khazanah hadis. Nah, makanya orang sufi memperingatkan, meskipun padoil, cari yang sahih, supaya, ya, kita yang awam ini tidak syak. Ya, kalau memang itu sahih kan aman sudah. Wa ala dzalika wassa syuyukhuhum wa dzakarahu al-Qushairi fi babil wasiyati minar risalah. Dan untuk perkara ini telah berpesan sebetulnya guru-guru orang sufi itu. Siapa yang salaf itu kan Al-Imam Al-Qushairi, itu termasuk, ya, ulama sufi yang awal-awal. Di dalam bab wasiat daripada kitabnya Ar-Risalah, beliau berkata, wa fi tsabitis sahihi wa fi ma'nahu kifayatun li muridil ibadah.
Ya. Di dalam hadis yang sahih yang sabit dan maknanya cukup untuk murid yang beribadah. Ya, untuk beribadah yang abdal cari yang sahih, udah jangan banyak-banyak, yang sahih sudah. Au kalaman hadza ma'nahu, atau perkataan lain yang maknanya sama dengan ini, kata Imam Zarruq. Ya. Jadi amalan para sufi itu akidahnya sahih, ya. Akidahnya memang betul-betul telah sampai kepada hati, dan untuk pemikiran pendapat ngikutin salaf aja. Ya pada hakikatnya Asy'ariyah itu cuman untuk memframing, katakan pikirannya tentang Allah cukup sifat 20, dan pendapat-pendapat lainnya ngikutin salaf. Hanya plusnya takwil saja dalam urusan tasbih, itu saja. Itu pun takwil secara ilmian saja. Ya, ilmu doang, bukan meyakini bahwa ini satu-satunya makna, tidak. Yang kedua, untuk hukum-hukum ngikutin fikih. Ya, jangan diombang-ambing oleh ikhtilaf. Ya. Nah, yang ketiga, untuk mengamalkan yang fadail cari yang sahih. Yang keempat, ar-rabi'u taqyidul adabi bil jam'i. Mengikat adab, artinya seluruh yang ibadah yang dilakukan diikat dengan adab. Ya, apa adab apa yang mengikat dia? Adab jama' ala maulahum, bersatu dengan Tuhannya, berhimpun dengan Allah. Artinya dia ibadah, batinnya ngikut ibadah kepada Allah, itu adab. Ya. Kalau kita kan interaksinya kepada sesama ini kan fisik, kepada Allah kan rohani. Misalnya saya ngobrol sama orang di depan saya, mukanya melengos, kan tidak beradab. Pak lah, ini saya di sini Pak, gitu. Ini romannya ngomong begini, saudara Rahimuddin, kita 8 sayanya di sini, lah kan tidak beradab itu. Kalau Allah kan hatinya. Lah kita sembahyang Allahu Akbar, ibu-ibu ingat tanah abang aja masih. Lah ini kan enggak beradab hatinya. Nah ini namanya jamak, ya, bersatu artinya bersama. Ruku artinya ruku, sujud artinya sujud. Ya. Fakullu adabin jama'ahum ala maulahum qalu bihi wa amilu bihi. Setiap adab dapat menghimpun mereka kepada Tuhannya. Ya. Orang coba kalau punya sifat sabar, itu sifat sabar itu sudah mempunyai ikatan kepada Tuhan. Begitu dapat musibah, Allah, sabar itu sendiri udah yang, ya Allah, ini dari Allah, udah. Malah jadi kuat menghadapinya sampai selesai. Ya. Itu adab. Adab-adab itu kepada Allah saja. Ya. Apa bedanya adab dengan akhlak? Ya, kalau akhlak itu misalnya buahnya, dan adab itu adalah benihnya. Orang nanam biji mangga, ya keluarnya mangga nanti buahnya. Jika ada adab maka keluar akhlak. Maka adab itu apa? Bersama Allah. Ya, etiket, ya, etika. Misalnya suami cinta kepada istri bukan karena istri, karena Allah, itu adab. Istri hormat kepada suami bukan ngormatin suami. Ya. Apalagi ngelihat misalnya istri ngeliat suami itu enak banget ngelihatnya. Ya. Jangan ngeliatin suaminya makin enak. Gitu. Tapi lihat Allah, itu namanya adab. Gitu. Nah kalau ada adabnya, ada buahnya akhlak. Ngomongnya enak, gitu. Ya. Misal suaminya kan belum kerja, kan yang kerja istrinya. Kan jadi bertahun-tahun tuh selama belum kerja lakinya kan dimpanin sama bininya itu. Misal gitu. Ya. Nah mau nggak mau bikin kopi kan duitnya, gulanya dari istrinya. Kata istrinya, "Bang, minum kopi tuh, Bang." Gitu. Nyediain. Enak banget Bang, itu manis, apalagi nggak beli mah. Kata, wah ilah, pahit bisa itu kopi, gitu. Lah iya jadi pahit.
Gitu. Lenggak telan pisan ya, kalau saya enggak telan itu enggak saya minum udah. Ya. Biar katanya susu lancar banget dia di leher jadi nyugrak rasanya. Enak banget itu Bang, apalagi tinggal minum katanya. Waduh. Ya. Ya, tapi kalau ada adab bahwa dia ini beribadah kepada Allah, enggak keluar tuh akhlak jelek tuh. Ya, itu adab. Makanya fakullu adabin jama'ahum ala maulahum. Qalu bihi, berkata dengan adab, wa amilu bihi, dan berbuat dengan adab. Itu. Wa fi hadzal fasl ikhtalafat turuquhum wa ahwaluhum wa ikhtulifa fihim wa anhum. Makanya dikatakan as-sufi at-tasawuf kulluhu adab katanya. Tasawuf itu semuanya adab. Ya. Sampai dia dikatakan fauquhu adab wa tahtuhu adab, amamahu adab, wara'ahu adab. Semua atasnya, bawahnya, depannya, artinya ya, tasawuf itu adab saja. Wa fi hadzal fasl ikhtalafat, dalam perkara ini, dalam pasal ini, dalam bab ini, bab adab ini memang turuknya, tarekatnya berbeda-beda, ahwalnya berbeda-beda. Wakhtulifa fihim wa anhum. Dan orangnya pun berbeda-beda, dan pendapatnya pun berbeda-beda. Famin mungkirin bimujarradis surah. Ya. Wakhtulifa ini orang yang memandang dan berpendapat tentang orang sufi itu berbeda. Tadi kan pertama wa fi hadzal fasl ikhtalafat turuquhum. Memang tarekat tasawuf itu kan berbeda. Yang berbeda tarekatnya, madrasahnya, adabnya sama. Karena di sini tidak dikatakan bahwa adabnya yang berbeda, tidak. Ya, adab itu hakikat itu sama. Apapun tarekatnya, ajarannya adab saja. Ya. Maka sebetulnya kita itu tidak sibuk dengan tarekatnya. Ya, tidak sibuk dengan tarekatnya. Ya. Al-Fakir menganut tarekat sesuatu sampai lupa saya tarekatnya apa ya. Lupa, karena memang apa tarekat nama aja. Yang kita lakukan adalah beradab kepada Allah, selesai. Ya. Saya sadar-sadar bertarekat ketika ada orang mau minta baiat. Gitu. Saya minta baiat tarekat Saziliyah. Oh iya ya, Saziliyah saya ini. Gitu. Antum pernah ambil tarekat apa? Ambil tarekat ini. Oh. Ya. Ada orang, artinya mau pindah, saya tanya kenapa kamu pindah? Ya, gurumu masih ada, jangan. Ya, kecuali kalau sudah wafat. Gitu. Kenapa? Takut orang sibuk, wah ini tarekat ini lebih baik, ini lebih baik. Tidak ada yang lebih baik. Ya, yang lebih baik adalah kualitas gurunya, ada adab nggak, itu saja. Apapun nama tarikatnya sama. Ya. Nah, maka di sini dikatakan dalam perkara ini tarekat mereka memang berbeda. Dan pandangan orang wakhtulifa fihim wa anhum itu artinya pandangan orang kepada ahli tarekat itu yang berbeda. Ya, beliau kembali lagi ke belakang. Pamin mungkirin. Ada orang yang ngingkari orang tarekat adab ini, tarekat tasawuf ini. Ya, bimujarradis surah, dia mengingkari dengan sebab ada rupa, ada bentuk yang dia tidak setuju diingkari. Ya. Tetapi wamin muttabiin, dan ada yang mengikuti kadzalik, mengikuti. Ya, jadi ada yang mengingkari dan ada yang mengikuti. Ya. Wamin muhakkiki yang zuru bi'ainil haqiqah. Ada yang memang telah meraih hakikatnya. Dia melihat dengan pandangan hakikat. Dia memang tahu betul hak tasawuf itu. Jadi bukan ngikut aja surahnya. Wah, tasawuf itu kan orang memandang bahwa tasawuf itu berzikir. Tiap minggu zikir wang weng. Itu tasawuf. Ya, atau ada yang bertasawuf berqasidah aja. Keliling secara rumi misalnya. Apabila kumpul qasidah, wah itu bertasawuf. Bukan. Ya, bertasawuf itu bagaimana ya, membetulkan orientasi
tujuan hidup ini, amal ini, ibadah ini untuk Allah, itu saja tasawuf. Ya. Jadi orang bertasawuf tidak berbuat apa-apa dalam usul-usul amal yang dilakukan oleh orang sufi itu. Ya. Taunya apabila zikir, ya, apa kemingguan, apa maulidan, apa udah zikir, ilallah, la ilaha, wah itu tasawuf. Nah, ya, itu murid intisab. Ya. Murid itu ada tiga ya, ada intisab. Intisab itu apa? Cuman loyalitas aja. Saya kelompok itu udah. Apabila kumpul zikir, wow, udah gitu. Setelah itu udah awam, hidup bersama kecenderungan nafsu dan sama sekali tidak ya, tahu apa itu bertarekat. Yang kedua, dia amalkan wiridnya tuh. Ya, di samping dia juga ngikut kumpulan-kumpulan zikirnya, dia wiridkan amalannya. Yang setiap sholat atau pagi dan petang saja, ya, dia komitmen terhadap itu masih awam. Ya, tasawuf yang sebenarnya dia berjuang melawan nafsunya dan membetulkan hidupnya untuk Allah, itulah murid yang hakiki wa shadiq. Ya, hadir tidak hadir dalam majelis itu, tetapi dia mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang sufi. Itu sebetulnya tasawuf. Ya. Namun biasanya mereka orang-orang yang shadiq mengikuti semuanya. Ya, akhirnya nih orang sufi, ya udah lu enggak hakiki, paling enggak lu intisab gitu. Kalau enggak ya awam-awam, enggak apa-apa, jangan ditinggal zikirnya. Ini intisab kagak, ditinggal wiridnya, betul dia melakukannya lah. Maka kami sering dulu ditegur oleh guru kami itu, ya, jika kamu lama duduk denganku tidak merasakan apa yang dirasakan, tinggalkan kami, ya. Duduklah di tempatmu di sana, jangan buang-buang waktu bersama kami. Cuman gak disebut aja mengotori madrasah kami. Ya, untuk apa? Ya, capek-capek hanya menimbulkan pengakuan, itu dosa juga. Mengaku intisab tapi sama sekali tidak ada komitmen. Ya, tidak tahu apa yang mesti dilakukan orang yang menuju kepada Allah itu. Ya, buang-buang waktu. Tinggalkan kami, katanya. Duduklah di tempat kamu yang sebenarnya. Gitu. Nah ini tasawuf itu ada bagaimana apapun yang dia lakukan dia jamak kepada Allah. Itu tasawuf. Jika tidak ya sudah. Beliau menulis dalam kitab Qawaidut Tasawuf, jadi diurutkan. Ini juga tasawuf juga karena dia intisab kepada seorang sufi. Ya. Ada mutabarikin, ya, tabaruk. Ada yang tabaruk ngambil berkah, ada yang ngambil berkat. Ya, apabila ngambrak-ngambrak terus diangkat bawa pulang itu. Ya, itu tasawuf juga tuh. Ya. Iya, karena tradisi begitu fuqaha nggak punya, fuqaha mengaji. Nah, tradisi duduk zikir kan tradisi tasawuf, ngambil berkah. Dia mau ngambil berkat doang. Ya. Itu namanya adat. Ya, tasawuf adat. Makanya karena tasawuf adat, adatnya gede masih. Ya. Wa min muhaqqiqi yang zuru bi'ainil haqiqah fayusallimu lima la ya'lamuhu. Kalau dia nggak tahu, dia pasrahkan kepada yang tahu. Itu muhaqqiq. Wa ya'malu bima yahtaju ilaihi, dan dia mengamalkan apa yang diperlukan saja. Kasama'i wa nahwihi wa isaril khumuli wa ghairihi. Seperti sama misalnya, berkasidah. Sama ini berkasidah dan semacamnya. Ya, kalau ada nasid-nasid isi kasidah yang dia pahami, dia baca. Kalau enggak, ditinggalkan. Karena ada kasidah yang isinya sangat dalam sekali, sampai hampir menyalahi nas agama. Ya, seperti orang sufi bersenandung,
kasulaijah katanya. Antara manusia dan Tuhan itu kasulaijah, seperti es. Itu ya, kami ingat dulu terkadang ya, dulu guru kami jika kumpul dengan yang senior dia baca qasidah itu, tapi ketika kumpul dengan yang baru-baru dia nggak baca qasidah itu, takut nanti mereka salah memahaminya. Ya, karena qasidah itu dalam tasawuf ya bukan lagi bersenandung, lagi nyanyi hiburan, tidak. Ya. Dia sedang bergembira memuji Allah dan memuji Rasulullah dan mendengar nasihat-nasihat yang disimpan dalam qasidah. Itu. Jadi itu dalam kondisi khusyuk. Ya, dalam kondisi khusyuk dan tidak keluar dari adab. Artinya bersama Allah terus. Wa isaril khumuli ghairi, seperti mengutamakan khumul, tidak zuhur. Ada orang sufi yang ya, tidak mau zuhur sama sekali. Ya. Kenapa? Karena itu yang dia perlukan. Ya. Isarul khumul, khumul itu, khumul artinya tidak suka popularitas. Ya, dia mengutamakan itu daripada yang lain. Fa'arab dzalika, ketahuilah itu, wala tuqaddim ala ma tasyukku fihi illa bimujibin yaqtadihi. Maka jangan kamu persembahkan kepada sesuatu yang kamu masih ragu, ya, kecuali dengan ada satu mujib, satu yang memastikan, yaqtadihi, ya, yang menjadi tuntutan sesuatu itu. Ya, kalau kita ragu tidak perlu kita ungkapkan, tidak perlu kita kedepankan, kecuali memang ada perkara yang menuntut, ya, untuk dikedepankan. Bal kama qala Malik rahmatullahi alaih, alaika billazi la tasyukku fihi wa da'in nasa wa la'allahum fi sa'atin. Ya, kamu mesti, ya, wajib bagimu hal-hal yang kamu tidak ragu, dan biarkan orang dengan perbuatan itu. Kalau saya ini ragu, maknanya enggak cocok gitu. Kalau dalam hal qasidah misalnya, atau saya tidak mau berkumpul dengan pimpinan-pimpinan itu, saya ragu nanti menimbulkan tuduhan apa atau apa, ya, kecuali memang ada tuntutan yang, ya, untuk memastikan bahwa perkara ini jelas, pasti tidak ada embel-embel buruk, embel-embel intimidasi atau, ya, lain sebagainya. Ya, adapun orang yang melakukan, ya silakan, mungkin dia tidak ragu kan gitu. Ya, wala'allahum fi sa'atin, boleh jadi mereka dalam kelapangan, nah, bukan dalam keraguan. Ya, pandangannya seperti itu jika ada hal-hal yang memang karena mereka tidak mau ada sesuatu yang kan apa? Kan kalau perkara zahir kan mesti ada dalilnya yang nyata, yang fisik, gitu. Betul atau tidak betul. Tapi kalau masalah batin, ya mereka masing-masing punya ahwal sendiri. Itu yang dikatakan di atas tadi, wa fi hadzal fasli ikhtalafat turuquhum, tarekatnya berbeda, ahwalnya berbeda. Ya, ahwalnya berbeda. Ada orang sufi yang memang tidak berqasidah. Ada orang sufi yang berqasidah. Itu kan perkara hal. Dia mungkin takut, misalnya berqasidah, takut ada orang yang ghaflah, gitu. Akhirnya serius terus majelisnya, kan nggak ada qasidah sama sekali, gitu. Tetapi ada orang sufi separuh majelisnya qasidah, separuhnya ilmu. Ya. Itu ahwal, artinya ahwal suasana batinnya, memilih seperti apa yang enak, dan ya kalau dia memutuskan itu, maka dia bertanggung jawab terhadap kondisi itu, terhadap murid-murid yang mengikuti dia. Maka kita tidak boleh mengatakan itu orang terdekat nggak ada qasidahnya, ini kok qasidah melulu. Ya, itu masing-masing ahwal. Tapi perkara adab semua sama. Ya, perkara adab semua sama. Ya, saya lihat orang dulu
Hadrah itu cuma yang disebut mahalul qiyam itu saja udah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya, habis tolak al-badri selesai duduk. Ada yang tambah lagi. Ya itu ya, perkara ahwal namanya itu. Ya. Itu semuanya furu, ya sebetulnya semuanya furu. Ya, zikir yang dibaca dalam majelis zikir barang-barang itu bukan usul itu. Itu bukan asas dalam tarekat, itu cabang. Ya. Dia baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, la haula wala quwata illa billah, itu semua cabang. Tasawuf bukan itu intinya. Tasawuf intinya membetulkan hati kita kepada Allah itu saja. Jangan sibuk dengan yang lain. Orang yang bertasawuf adalah orang yang mengikuti mereka para aulia seperti itu. Ya, itu mah artinya bumbu-bumbu untuk membangun psikologi, su'ur, awatif, azwaq, ya, tasliyah, hiburan tapi hiburan rohani. Gitu. Ya. Ini enggak, orang bertasawuf itu pokoknya zikir itu udah, selebihnya kacau hidupnya. Apa itu? Ya. Faslun naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka